Pada masa puncak Perang Dingin antara Amerika dan Uni Soviet, kedua negara itu saling bersaing sengit. Saat itu, gerak-gerik Rudolf Abel diawasi ketat oleh beberapa agen CIA. Amerika Serikat belum bisa membuktikan bahwa ia adalah mata-mata Soviet, sehingga CIA menugaskan agen-agen untuk membuntutinya kemanapun ia pergi. Abel tentu saja sadar bahwa dirinya sedang diawasi. Yang mengejutkan, ia tetap sepenuhnya tenang. Bagi orang lain, ia hanya tampak seperti seorang seniman tua yang pendiam. Alih-alih panik, Abel dengan brilian mempertahankan penyamarannya sebagai lelaki tua yang rapuh. Sementara itu, di tempat lain, salah satu pilot muda terbaik Amerika sedang ditempatkan di sebuah hotel untuk menjalani tes poligraf. Setelah mereka semua lulus, seorang agen masuk ke ruangan itu. Pada saat bersamaan, James Donovan, pengacara Abel, sedang berada di pengadilan. James meminta perpanjangan waktu agar bisa menyiapkan pembelaan yang lebih matang, tetapi permintaannya ditolak mentah-mentah. Hakim dan banyak pihak menganggap sikap James aneh, karena siapapun tahu membela seorang mata-mata yang dianggap ancaman jelas bagi keamanan nasional adalah sesuatu yang sia-sia. Tekanan terhadap James semakin berat. Pada suatu ketika ia didatangi seorang pria yang marah. Ternyata agen CIA bernama Hoffman. Hoffman ingin James membantu meyakinkan Abel agar mau berbicara. Namun James justru menegur Hoffman dan menuduhnya melakukan pelanggaran hukum. Tak lama kemudian, 4 pilot diperkenalkan dengan pesawat khusus yang akan mereka gunakan untuk menyeberangi perbatasan Soviet. Pesawat ini dirancang agar bisa terbang setinggi 70.000 kaki, ketinggian yang diyakini tak mungkin terdeteksi radar manapun di dunia pada saat itu. Dalam perbincangan dengan James, Abel mengenang masa kecilnya. Ia bercerita tentang seorang teman masa kecil yang berani melawan ketika desanya diserbu tentara musuh. Anak itu dipukuli habis-habisan. Tetapi setiap kali ia jatuh, ia bangkit lagi. Akhirnya para tentara menyerah dan membiarkannya hidup, karena ia tetap berdiri tegak sebagai lelaki yang tak mau tumbang. Cerita itu adalah cara Abel memberitahu James bahwa ia sendiri tidak akan menyerah. Namun ketika vonis dibacakan, berkat saran James, Abel tidak dijatuhi hukuman mati. Meski begitu, banyak orang justru marah dan menyalahkan James, bertanya-tanya mengapa ia mau membela seorang mata-mata. Meski ditekan dari segala arah, James tetap mengajukan banding atas vonis Abel ke Mahkamah Agung. Disinilah alasan keteguhan James terungkap. Baginya, ini bukan lagi sekadar perkara hukum atau politik, melainkan soal prinsip. Perang dingin sudah berlangsung terlalu lama, dan banyak orang menjadi korban. James yakin prediksi militer sebelumnya keliru. Kenyataannya, Uni Soviet sudah mampu mengembangkan radar yang bisa mendeteksi pesawat di ketinggian luar biasa. Akhirnya, pesawat mata-mata U-2 yang diterbangkan pilot Gary Powers berhasil ditembak jatuh dan ia ditangkap. Hal ini membuka peluang negosiasi. Ketika James akhirnya kembali ke rumah, ia disambut hangat oleh istrinya, yang sama sekali tidak tahu apa yang sudah ia alami. Televisi menyiarkan berita bahwa Gary dan Frederick berhasil kembali. Pemerintah secara terbuka memberi penghargaan atas keberhasilan itu kepada upaya heroik seorang pengacara bernama James Donovan. Orang-orang yang dulu membencinya kini memujinya sebagai pahlawan. Namun bagi James, pujian publik tidaklah penting. Yang lebih utama adalah tetap berada di jalur yang benar.